Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank per Juni 2025 mencapai 68,25% dari populasi pada 2024. Angka ini setara dengan 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat luas, membentang dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke. Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, beragam budaya, dan jumlah penduduk yang sangat besar, lebih dari 270 juta jiwa. Nah, aspek ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Indonesia mengalami pasang surut. Sebelum pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di kisaran 5% per tahun. Namun saat pandemi COVID-19 datang, banyak sektor terdampak mulai dari perdagangan, pariwisata, hingga usaha kecil dan menengah sehingga laju pertumbuhan ikut menurun. Setelah situasi berangsur membaik, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemerintah meluncurkan berbagai program pemulihan seperti bantuan untuk UMKM, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, dan peningkatan investasi di bidang teknologi digital. Secara perlahan, roda ekonomi mulai bergerak kembali meskipun belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi. Meski ada kemajuan, hasil pertumbuhan ekonomi ini belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Angka kemiskinan memang cenderung menurun dibanding beberapa tahun lalu, tetapi masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan di daerah timur Indonesia. Kesenjangan pendapatan juga masih menjadi persoalan yang cukup besar. Ada sebagian masyarakat yang menikmati peningkatan kesejahteraan dengan cepat, namun sebagian lainnya masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sering dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah. Kedepan, tantangan utama Indonesia adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil sambil memastikan kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh menjadi negara maju dengan ekonomi yang kokoh dan merata. Penyebab utama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Yang pertama, akses pendidikan dan pekerjaan yang belum merata. Kedua, infrastruktur di daerah tertinggal masih minim. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan literasi masyarakat kecil. Yang keempat, keterbatasan lapangan kerja di masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan percepatan pembangunan. Yang pertama, membangun infrastruktur di desa dan wilayah tertinggal. Yang kedua, menyalurkan bantuan sosial seperti BLT, BPJS, dan Kartu Prakerja. Pemerintah mendorong UMKM dan ekonomi kreatif agar masyarakat mandiri dan bisa membuka lapangan kerja baru. Di era digital ini, pengembangan digitalisasi ekonomi menjadi langkah penting agar pelaku usaha kecil dapat memperluas pasar dan bersaing baik secara nasional maupun global. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami, saya Gilbert Oli Samping.
Dan saya Lukman Monokrom. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak yang diharapkan dari kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah kemiskinan yang berkurang dan pendapatan nasional yang meningkat. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Lukman. Selanjutnya itu akses kesehatan dan pendidikan jadi lebih mudah. Yang terakhir, terciptanya lapangan kerja baru dan ekonomi jadi lebih merata. Baik, lalu kesimpulan akan dilanjutkan oleh reporter kami yang ada di lapangan, yaitu Saudari Neca. Kesimpulan dari saya adalah percepatan pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua rakyat Indonesia. Demikian pernyataan yang saya buat. Saya kembalikan kepada Saudara Lukman dan Filbert. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Neca karena telah menjelaskan kesimpulan dari liputan kita pada hari ini. Baik, sekian dari perjumpaan kami. Saya Filbert Oli Samping. Saya Lukman Monokrom. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan. Ini cakoknya. Demikian pernyataan saya lanjutkan kepada Saudara Lukman dan Adrian. Di era digital ini, pengembangan digitalisasi Ngeri. di era digital ini Yang kedua, menyalurkan bytes. wah udah di-record dari tadi. Oke, terima kasih untuk Saudari Neca yang telah menjelaskan kesimpulan dari